warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai belajar pada siang hari ini, doakan dulu ya. Abian apa sini? Usaha di hati? Apa ya? Intan Herja Saputri? Rashid Raffi? AM Dimas Valen Dian Satriani? Atina Nurul? Ayat Abdul Ghani? Lydia Dwi Fatika? M. Aldi Prayoga? Samara Daviatul Amin? Sebelum mulai materi yang kita bahas pada hari ini, Ibu mau mengulas lagi materi yang dibahas minggu lalu. Ada yang masih ingat kemarin kita belajar materi apa? Tentang peran organisasi Islam di masa kolonial Belanda, Bu. Oke. Ada yang masih ingat tentang taman siswa? Apa taman siswa itu didirikan oleh? Pada tanggal? Oke, masih pada ingat ya. Kalau organisasi Muhammadiyah itu didirikan oleh Kiai pada tanggal 18 November 1912. Oke. Jadi pada siang hari ini kita akan membahas materi yang berjudul. Jadi kita akan membahas materi tentang hikmah dari sejarah perkembangan Islam pada masa kolonial Belanda. Jadi hikmah dari materi ini itu sejarah perkembangan Islam pada masa kolonial Belanda di Indonesia memiliki banyak hikmah yang dapat diambil. Hikmah tersebut dapat menjadi pembelajaran berharga bagi umat Islam. Nah, tentang meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang ajaran Islam di Indonesia. Nah, adapun manfaat yang dapat kita ambil dari hikmah-hikmah tersebut. Yang pertama itu kehadiran para mubalik. Jadi para mubalik itu datang ke Indonesia mengajarkan ajaran Islam dan mereka menyebarkan ajaran Islam ke umat Islam. Nah, contohnya itu para mubalik dari Arab Saudi dan Persia yang datang pada abad ke-13 Masehi. Jadi ada para mubalik yang manfaatnya. Yang pertama itu ada yang kedua itu ada hasil karya dari para ulama. Jadi karya-karya ulama itu dapat membantu kita sebagai umat Islam untuk memahami ajaran Islam dan meningkatkan pengetahuan tentang agama. Nah, yang kedua ya itu ada yaitu ada meneladani kesuksesan para ulama. Nah, jadi para ulama seperti Hajar Dewantara itu, mereka itu adalah salah satu contoh ulama yang gigih dalam menyebarkan ajaran
menunjuk satu orang perwakilan kelompok untuk maju ke depan mempresentasikan tugasnya. Yuk, waktunya dari sekarang. Ayo didiskusiin sama kelompoknya, kelompoknya mana ini? Didiskusiin. Ayo kalian aja dulu diskusi tuh, ditulis. Ayo. Ayo didiskusiin. Satu tulis, satu kok DP-in tentang pesan-pesannya. Kayak ada cewek yuk nih, diskusi mereka. Tulis berapa? Udah selesai belum anak-anak? Ya, kelompok satu silakan maju presentasikan tugasnya ke depan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelompok satu akan menjelaskan hikmah dari cerita adil bagi sempurna. Hikmah yang bisa diambil adalah menjadi seorang pemimpin harus bertindak adil, tegas, dan patuh kepada aturan-aturan yang ada. Jangan bertindak semaunya. Jadi kita tidak boleh asal saja melakukan atau memutuskan sesuatu tanpa mempertimbangkan apapun. Kita harus bersikap adil bagi semua golongan. Ya, beri hapus untuk teman-temannya. Ya, kalau berdua. Ya, udah mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri hapus untuk nomor 2. Nah, sudah kasih PR, buka bukunya halaman 81. Itu ada pilihan ganda 1 sampai 10 sama ada esai 5 soal dikumpulkan minggu depan. Sekian pertemuan kali ini. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.